Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ritsalia Aimatan Katrasari dengan NIM 0024136 dari kelompok B6. Di sini saya akan mengerjakan laporan praktikum anatomi 2.2. Langsung saja untuk soal yang pertama. Jelaskan anatomi dari tracus respiratorio superius. Nah, di tracus respiratorio superius itu yang pertama ada nasal atau nasus. Nah, di nasus itu yang pertama pastinya ada nasus externus. Nah, nasus externus itu terdiri dari 3 os, ada os nasal, os maksilar, sama os frontal. Nah, di nasus externus sendiri juga ada cartilago processus lateralis, cartilago septinasi, terus ada cartilago alaris major, sama cartilago alaris minor, dan juga cartilago septinasi. Terus selanjutnya, nasus externus itu terletak di bagian anterior dan tampak dari luar, jadi yang kelihatan dari luar. Nah, memiliki beberapa tulang keras dan cartilago yang tadi untuk mempertahankan kavum-nasi agar tetap terbuka. Nah, terus di kavum-nasi itu juga terdiri dari apertura sama regiones. Nah, apertura atau pintu dia itu terdiri dari apertura anterior atau kita sebut juga nares, yaitu ada di depan. Terus ada juga apertura posterior, dia tuh lebih di belakang sini, atau yang disebut juga coane. Dia tuh membuka ke dalam nasofaring, sedangkan yang anterior atau nares itu dia menghubungkan kavum-nasi dengan bagian inferior nasus externus dan lingkungan luar. Nah, terus juga ada regiones, dia itu terdiri dari vestibulum nasi, regio respiratoria, sama regio olfaktoria. Selanjutnya ada septum nasi, bangunan-bangunan pentingnya. Nah, bangunan-bangunan penting di septum nasi itu yang pertama ada cartilago septinasi, vomer, lamina, perpendicularis os ethmoidal, spina nasalis os frontal, os nasal, sama crista nasalis os maxilar. Oh ya, septum nasi itu merupakan dinding di medial yang memisahkan kavum nasi dextra sama sinistra. Terus selanjutnya ada dinding lateral. Dinding lateral di kavum nasi itu memiliki 3 lengkungan tulang. Dia terdiri dari concha nasalis superior, terus concha nasalis media, sama concha nasalis inferior di bagian sini. Nah, dia tuh juga yang akan membagi concha nasalis itu menjadi 4 saluran udara. Ada recessus sphenoethmoidalis, meatus nasi superior, meatus nasi media, sama meatus nasi inferior. Nah, 4 saluran udara tersebut ini menjadi muara-muara saluran dari sinus paranasalis dan ductus nasolacrimalis. Nah, di sini juga ada muara sinus paranasalis dan ductus nasolacrimalis di dinding lateral tadi. Dia itu ada yang pertama ada recessus sphenoethmoidal, tadi itu muara dari sinus sphenoidalis. Terus ada meatus nasi superior, dia itu muara dari cellulae ethmoidalis posterior, sama meatus nasi media. Dia itu ada bangunan-bangunan pentingnya. Ada bula ethmoidalis yang berbentuk kubah, sama dia itu berupa muara cellulae ethmoidalis media. Terus ada hiatus semilunaris, yaitu berupa saluran melengkung di bawah bula ethmoidalis, sama itu merupakan muara sinus maxillaris. Terus ada infundibulum ethmoidal, dia itu ada di ujung anterior hiatus semilunaris. Sinus frontalis dan cellula ethmoidalis anterior itu bermula di sini setelah melewati ductus frontonasalis. Terus ada juga proses uncinatus, dia itu berada di batas bawah hiatus semilunaris. Terus selanjutnya ada meatus nasi inferior, yaitu merupakan muara dari ductus nasolacrimalis. Nah, ductus nasolacrimalis itu nantinya akan mengalirkan air mata dari saccus conjunctivalis oculi. Terus ductus tersebut berawal dari ujung inferior saccus lacrimalis pada dinding anteromedial orbita. Next, selanjutnya ada sinus-sinus di nasal. Dia itu ada sinus paranasale namanya. Dia itu ada yang pertama ada sinus frontalis di bagian sini. Terus ada sinus maxillaris di bagian sini. Terus ada sinus ethmoidalis di bagian bawah sini. Bagian sini ethmoidalis bagian tengah. Dia tuh cellulae, bisa disebut juga cellulae ethmoidalis anterior and posterior. Ada sinus sphenoidalis. Sinus sphenoidalis tuh yang ada di belakang sini nggak kelihatan. Terus dia tuh memiliki fungsi-fungsi, yaitu yang pertama ada mengurangi berat relatif tengkorak, meningkatkan resonansi suara, sebagai penyangga terhadap trauma wajah, melindungi struktur
struktur yang sensitif dari fluktuasi suhu, melembabkan, dan juga pertahanan itu. Terus yang selanjutnya ada vaskularisasi. Vaskularisasinya dari nasal sendiri, dia tuh aliran darahnya berasal dari arteri karotis interna and externa, yaitu cabang dari arteri karotis eksterna berupa arteri sphenopalatina, arteri palatina major, arteri labialis superior, dan ramus lateralis nasi. Terus dia juga ada cabang dari arteri karotis interna, yaitu arteri ethmoidalis anterior superior, terus juga ada arteri ethmoidalis posterior. Nah, vena-venanya itu mempunyai nama yang sama dan berjalan berdampingan di samping arterinya. Nah, untuk inervasinya dia tuh ada sensorik penciuman, dia tuh oleh nervus olfactorius 1. Terus juga untuk sensori umum dia tuh berupa cabang-cabang dari nervus ophthalmicus V1 berupa nervus ethmoidalis anterior sama nervus ethmoidalis posterior. Terus dia juga ada nervus nasopalatinus cabang dari nervus maxillaris atau V2. Terus ada nervus facialis sama nervus maxillaris. Terus ini ada masuk ke faring. Nah, faring sendiri itu terbagi menjadi 3. Ada nasofaring di bagian hidung, orofaring di bagian tenggorokan, dan laryngofaring di bagian persilangan antara laring dan trakea, laring dan esofagus. Nah, terus di faring ini dia tuh memiliki saluran panjang berupa 12-14 cm. Terus dia tuh buat nasofaring sendiri dia tuh terletak di posterior nasus dari superior dari palatumol setinggi VC 1-2. Terus ada orofaring, dia tuh terletak di posterior cavum oris setinggi VC 2-3. Terus ada laryngofaring, dia tuh terletak dari posterior laring setinggi VC 3-5. Nah, untuk nasofaring sendiri dia tuh fungsinya untuk respirasi. Dia tadi yang pertama kan terdiri dari VC, terletak di VC 1-VC2. Nah, dia tuh ada bangunan-bangunan pentingnya. Yang pertama ada choane. Choane itu kayak ostium pharyngeum tubae auditive eustachium. Dia tuh merupakan pintu masuk tuba auditiva yang menghubungkan nasofaring dengan kavitas timpani telinga di bagian sini. Nah, terus ada tonsilla pharyngea atau adenoidea. Itu terletak di membran mukosa dinding posterior nasofaring. Nah, pembesaran dari tonsil ini dikenal sebagai hipertrofi adenoid. Ini dapat mengobstruksi aliran udara hidung dan mengarai pertumbuhan wajah. Dia tuh banyak terlihat di anak-anak dan akan mengecil saat kita pubertas. Terus ada torus tubarius. Dia itu peninggian di bagian posterior dan superior dari opte. Terus ada torus levatorius, yaitu peninggian inferior dari opte yang dibentuk oleh musculus levator peli palatini. Terus ada recessus pharyngeus, dia itu terletak di dorsal torus tubarius yang memanjang ke atas sampai atap faring. Terus jaringan limfoid yang kadang-kadang terdapat di membran mukosa di recessus pharyngeus ini disebut sebagai tonsilla tubaria. Terus selanjutnya ada orofaring, dia itu terletak di VC2-VC3, fungsinya untuk proses pencernaan. Dia itu ada bangunan-bangunan pentingnya juga. Dia itu ada isthmus faucium, terus ada arcus palatoglossus. Dia itu berupa pelitatan mukosa di posterior fossa tonsillaris terbentuk dari desakan musculus palatolaryngeus. Terus ada fossa tonsillaris, dia itu merupakan cekungan di antara arcus palatoglossus dan arcus palatolaryngeus. Dia itu ditempati oleh tonsilla palatina. Terus ada selanjutnya ada valecula epiglotica, dia itu tempat tertampungnya beda tumpul yang akan terkelola. Buat orofaring ini merupakan dipisahkan oleh isthmus faucium namanya. Terus next ke laryngofaring, dia terletak di VC3-VC5. Ada bangunan pentingnya berupa fossa piriformis, berupa terletak di kanan dan kiri dari laryngofaring, berfungsi untuk menampung benda tajam yang tertelan. Nah, sedangkan benda tumpulnya dia itu akan tertampung di valecula epiglotica pada orofaring. Terus ada aditus laringis, itu merupakan pintu masuk menuju laring, terletak pada dinding anterior laryngofaring.
Terus untuk vaskularisasinya dia itu untuk vaskularisasinya di bagian atas berasal dari arteri corticus externa. Terus ada cabang-cabangnya berupa arteri maxillaris yang akan bercabang menjadi ramus pharyngeus, arteri palatina descendens. Terus ada arteri facialis yang akan bercabang menjadi ramus tonsillaris dan arteri palatina ascendens. Terus ada juga arteri pharynea ascendens. Terus ada juga arteri lingualis. Nah di bagian bawah dia tuh berasal dari truncus cervicalis, arteri subclavian. Dia tuh ada cabangnya juga, arteri thyroidea inferior yang akan mencabang menjadi ramus pharyngealis. Terus kalau tonsila palatina itu dia mendapat suplai darah utama dari tonsila arteri facialis. Terus ada vena yang sendiri itu disusun dari plexus venae pharyngealis mengalir ke plexus pterygoideus di superior dan ke vena facialis serta vena jugularis interna di inferior. Terus untuk inervasinya dia tuh sensorik oleh plexus pharyngeus dari nervus glanzopharyngeus. Terus ada motoriknya dari plexus pharyngeus dari nervus vagus. Masuk ke laring. Nah, laring sendiri itu yang pertama, dia itu merupakan saluran pernafasan, sphincter dan organ fonasi yang membentang dari lingua hingga trakea. Dia itu saluran yang fleksibel. Terus untuk skala petisnya dia itu di VC3 sampai VC6. Nah untuk skeleton bangunan kartilago di laring itu dia sendiri terdiri dari kartilago thyroidea. Dia tuh kartilago terbesar di laring pada pria membentuk Adam's apple atau yang menonjol di tenggorokan. Terus sudut pada pria itu 90 derajat lebih tajam daripada sudut pada wanita yang 120 derajat. Terus ada kartilago cricoidea, thyroidea. Terus ada cricoidea bagian sini. Terus dia tuh bentuknya melingkar di inferior dari kartilago thyroidea. Nah terus ada kartilago epiglottis, dia tuh bentuknya seperti daun ini. Terus ada kartilago artenoidea, dia tuh ini. Terus ada juga yang bentuknya tuh seperti piramid. Terus juga ada kartilago corniculata bagian sini. Terus juga dia tuh ada di ujung atau apex dari kartilago artenoidea. Makanya ini kayak mepet gitu kan. Makanya dia dinamakan corniculata. Terus ada kartilago cuneiform. Terus ada juga kartilago trikea. Oh ya, kartilago cuneiform itu tidak ada perlengkapan dengan kartilago lainnya. Terus masuk ke cavitas laringis, yaitu ada bangunan-bangunan pentingnya. Yang pertama ada plica vestibularis atau pita suara palsu. Dia itu merupakan lipatan membran mukosa yang meliputi ligamen vestibularis membentang antara kartilago thyroidea hingga kartilago artenoidea. Ini plica vestibularis. Terus selanjutnya ada prima vestibuli, yaitu terletak di celah yang terletak antara kedua plica vestibularis dexter et sinister. Jadi di sini. Terus juga ada plica vocalis atau pita suara asli. Dia itu lipatan yang meliputi ligamen vocalis dan musculus vocalis berfungsi mengontrol produksi suara. Ada di sini. Terus ada rima glottidis, yaitu celah yang terletak di antara kedua plica vocalis dexter et sinister. Jadi di sini. Terus ada ventriculus laringis, dia terletak di antara plica vestibularis dan plica vocalis. Nih. Pada bagian akhir dia tuh meluas membentuk suatu kantong buntu yang disebut dengan sacculus laringis yang banyak terdapat glandula mukosa untuk lubrikasi dari plica vocalis sendiri. Nah, selanjutnya ada ruang-ruang di larynx. Nah, untuk ruang-ruang di larynx itu dia terdiri dari 3, ada ruang supraglottis, ruang transglottis, sama ruang subglottis. Nah, untuk luasnya sendiri supraglottis itu dia terdiri dari adytus laryngis sampai plica vestibularis. Terus ada transglottis, yaitu plica vestibularis sampai plica vocalis. Terus untuk yang subglottis itu terdiri dari plica vocalis sampai kartilago cricoidea. Terus untuk jaringan lunak di laring, dia itu ada ligamennya, ligamen membrana ekstrinsik ada 3, membrana thyroidea, ligamentum hyoepiglotticum, ligamentum cricotracheal. Terus ada ligamen juga yang di intrinsik, dia itu ada membrana
quadrilingualis, membrana cricotiroidea, dan conus elasticus. Terus yang terakhir ada conus elasticus. Nah, untuk muskuli-muskuli di laring sendiri, dia tuh ada depresor laring, yaitu musculus sternohyoideus sama omohyoideus. Terus ada untuk levatornya, yaitu musculus styloideus, musculus digastricus, musculus stylohyoideus, musculus stylopharyngeus, dan musculus palatopharyngeus. Terus ada muskulus-muskulus juga yang berfungsi untuk membuka glotis atau rima glotidis, yaitu ada musculus cricoarytenoideus posterior. Terus untuk menutup glotis itu ada musculus cricoarytenoideus lateralis, musculus arytenoideus transversus, sama musculus styloarytenoideus. Terus untuk menegakkan ligamen focale, dia itu ada musculus cricoarytenoideus. Terus untuk mengendurkannya, dia itu ada musculus triarytenoideus sama musculus vocalis. Terus untuk membuka adductus laryngeus itu ada musculus styloepigloticus, sama menutupnya ada musculus arytenoideus opticus. Nah, itu untuk fungsi fonasi sama respirasi laring. Dia tuh bentuk rima glotidis itu ada bukaan-bukaannya. Kalau normal dia tuh akan mengambil celah sempit. Terus kalau dia ada respirasi paksa atau dalam, dia tuh akan terbuka lebar-lebar. Terus kalau ada fonasi atau tadiak, itu dia akan berbentuk sedikit gitu. Terus kalau berbisik, dia tuh akan membuka sedikit gitu ligamennya. Nah, untuk vaskularisasinya, untuk arteria sendiri, dia tuh divaskularisasi oleh arteri laringnya superior. Cabang dari arteri tiroidea superior adalah arteri laringnya inferior sama arteri cricotoidea yang merupakan cabang dari arteri tiroidea superior. Untuk inferior tadi, cabang dari arteri tiroidea inferior. Untuk venanya ada vena laringea superior, cabang dari vena tiroidea superior, cabang dari vena jugularis interna. Terus ada juga vena laringeal inferior yang merupakan cabang dari vena tiroidea inferior sama vena brachiocephalica in sinistra. Terus ada juga inervasinya. Untuk motorik itu semua muskulus mendapat inervasi dari nervus 10 kecuali dari musculus cricotiroideus yang mendapat inervasi dari ramus externus nervus laryngeus superior. Nah, untuk sensoriknya sendiri, dia tuh untuk di atas plica vocalis diinervasi oleh nervus laryngeus superior, sedangkan di bawah plica vocalis dia tuh akan diinervasi oleh nervus laryngeus recurrens. Nah, untuk klinisnya dia tuh ada deviasi sapronasi atau pembengkakan sapronasi, bisa dilihat ini yang bengkok, ini yang lurus. Terus ada prosedur juga namanya cricotiroidotomy. Dia itu berupa emergensi untuk membuka saluran nafas di sini dengan cara insisi membrana cricotoidea untuk mendapatkan akses ke trakea. Nah, letak inisiasinya tuh kira-kira sekunderi di bawah adem atol. Terus selanjutnya ada faringitis, yaitu berupa peradangan di faring. Terus ada tonsilitis, berupa peradangan di tonsil, sama laringitis yang berupa peradangan di laring. Baik, sekian video laporan praktikum anatomi soal yang pertama. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.